Selamat datang di Skakmat, sebuah program di mana saya akan berbincang dengan seorang tamu, utamanya adalah politisi, ngomongin isu kebangsaan, ngomongin permasalahan Indonesia, ngomongin isu politik, tapi sambil bermain catur. Ini adalah dalam rangka tour stand up comedy saya, Mensrea, yang akan jalan April sampai Agustus 2025 rencananya, dan akan membahas politik. Mensrea, istilah hukum yang kurang lebih berarti niat jahat. Karena pengen bilang pelawak nggak pernah punya niat jahat, cuma pengen bikin orang ketawa. Pada saat yang bersamaan, kadang-kadang kita mesti pertanyakan juga niat orang-orang ketika melakukan ini dan itu apa. Seringkali cuma dibahas tindakannya, tapi nggak dibahas, tapi kenapa dia kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beda memang Markas Comika kalau kedatangan orang kaya. Bang Roni, apa kaya kabar? hati. Kaya hati. Kaya hati juga, tapi kaya finansial juga. Amin, Ya. amin. Tadi katanya bikin jas katanya. Tadi fitting jas dulu. Iya. Buat pelantikan. Oh, pelantikan kita sambil buka nggak apa-apa ya. Boleh. Ngomong-ngomong, baju putih, ini hitam. Gua hitam. Oh, kalau gitu gua putih. Oke, kalau gitu. Apa namanya, pelantikan karena sudah terpilih lagi ya. Ya. Tadi, hitam sebelah sini ya, silakan. Terpilih lagi sebagai anggota DPR, selamat. Yes. Dapil terima kasih. DKI berapa? Jakarta 3. Jakarta 3. Dapil gua tuh, Mana rumah lu? Kelapa Gading. Oh iya. Itu punya gue. Lah katanya lu Oh iya, gue hitam. Iya. Belum apa-apa udah ngeblank nih kocak. Iya, sorry, tapi gua milih orang lain. Gua milih Oke. milih Sarah kalau gue milihnya Sarah. Sarah Gerindra. Sarah Gerindra, betul sekali. Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo. Yang periode sebelumnya dia nggak lolos. Dia nggak lolos, betul sekali. Sekarang dia lolos lagi. Tadinya dia juga diajak, cuman permasalahannya adalah dia sibuk, dia ke luar kota. Emang kalau lantik baju mesti ya biar agak keren dikit lah. kayak lebaran ya. Kayak lebaran. Menang tuh kayak hari kemenangan ya, kayak lebaran ya. Yes. Sangat benar. Ini berarti periode Ketiga. Ini kelebihan ini. Iya, memang ada ekstra, Sengaja ya? ada ekstra, betul sekali. Ya oke, kalau itu. Ini kita simpan aja di sini. Oke. Ngasih tahu aja, wawancara sesungguhnya dimulai ketika langkah pertama. Ketika permainannya selesai karena skakmat atau remis, gue punya kesempatan untuk nanya satu pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Kita mulai ya. Bang Roni itu kan Komisi 3. Kemarin bersama dengan Pak Bambang Pacul. Setuju dengan pernyataan Pak Bambang Pacul bahwa anggota DPR itu nggak bisa ngapa-ngapain tergantung atasan? Nggak setuju. Nah, menurut Bang Roni kenapa dia berpendapat seperti itu? Ya kan partai masing-masing tuh punya karakter yang beda-beda. Kebetulan Nasdem tidak baku dan tidak selalu melulu harus kata DPP. Kenapa? Karena tidak semua komunikasi di DPR itu selalu ter-up to date. Nah, tidak segampang itu, tapi ya itulah partai politik. Kalau PDIP kemungkinan itu tahtanya demikian. Berarti Bang Roni nggak setuju, bisa aja, gue juga pengen tahu, bisa aja posisinya nggak setuju dengan Nasdem merapat ke Pak Prabowo? Nasdem akan setuju karena Nasdem kan baru 2 periode ini mendukung pemerintah, belum pernah beroposisi. Karena itu Nasdem punya peluang dan sangat peluangnya sudah terbuka untuk mendukung Prabowo Gibran. Tapi nggak jadi gerakan perubahan? Ya, perubahan kan itu kan areal cerita bahwa punya format Capres Anies Baswedan. Tapi gerakan perubahan secara umum Nasdem adalah terkait dengan segala apa yang dilakukan untuk negara, itu yang dilakukan sama Surya Paloh. Kalau ngobrol sama orang lain kena tuh Bang, kalau ngobrol sama saya nggak kena tuh jawaban-jawaban kayak gitu tuh. Karena asumsinya adalah siapapun yang adalah mantan jebolan Golkar ujung-ujungnya bersatu juga. Ya nggak? Betul. Ya. Ada janjian soal berapa menteri? Nggak ada. Dan gue dengar sendiri langsung kok.
Dari Abang kalau mau menteri berapa aja, sebut aja sama saya kasih. yang ngomong siapa? Prabowo, Ngomong ke Surya Paloh, berapa aja? berapa aja? Kok gegabah sekali jadi presiden? Emang nggak mempertimbangkan hitung-hitungan lain? Ya, as a friend. Kalau ngomong as a friend, so what? Inilah bedanya kalau misalkan presidennya ketua partai ya. Kalau yang itu sebelumnya bedanya. kan bukan ketua partai. Jadi ya situasional itu terjadi sangat dinamis. Kebetulan Prabowo sebagai ketua umum partai dan calon presiden terpilih kebetulan juga bisnismen. Kalau Bang Roni sendiri jadi maju gubernur DKI, sempet nanya soalnya sama kawan, katanya tanya aja sama orangnya gitu katanya. Kebetulan. Saya kan gosok-gosoknya udah jalan kemarin. Kebetulan mimpi gue jadi presiden masalahnya. Dan jadi gubernur belum tentu Belum ya, tentu. masih 50-50. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi kita yang pasti-pasti aja. Tapi kebanyakan orang mengatakan secara politis, karir politik yang harus dijalani adalah harus menjadi gubernur dulu, menjadi presiden. Gua bilang, kalau rezeki jadi presiden entah kapan dan gak perlu jadi gubernur pun bisa. Tergantung aja garis tangan kita. Nah itulah fakta. Jangan selalu mulu sebagai orang yang punya survei dan elektabilitas yang bagus dan akan menjadi calon kepala daerah. Nah, gua nggak mau itu. Sorry, tadi Bang Roni udah jalan ya? Udah. Berarti Bang Roni lajurnya apa? Yang mau diambil apa? Ya sekarang ya jadi DPR lah, enak-enakan aja. Menteri gue juga nggak mau. Menteri nggak mau? Masa? Kecuali ada satu menteri yang nggak mungkin gue omongin di sini. Oh, kenapa? Enggak. Kenapa enggak? Susahnya di pemerintahan kita, tapi nggak tahu ya, silakan dikonfirmasi Bang benar atau tidak. Ada anggapan bahwa menteri emang udah pos-posan aja gitu. Jadi kayak menteri ini udah pasti jatahnya partai ini, udah nggak diganggu lah gitu. Sehingga kadang-kadang keinginan seperti ini mungkin tidak terlaksana karena Bang Roni tahu itu biasanya pos partai lain gitu misalnya. Ya gini, jadi kan biasanya partai politik tuh pengen pos menterinya A terus menteri B. Dia pengen tuh pasti. Tapi kepengenan dia terkadang tidak pada posisi yang tepat. Dan kadang semua kan tergantung Pak Prabowo. Kalau Prabowo mau ngasih silakan, tapi kalau enggak kebanyakan enggaknya pasti. Kenapa gue nggak ngeliat di situ? Gue juga nge-blank. Gue juga baru sadar barusan. Hampir mati gue dimakan. Ngambil aja punya orang. Ada orang yang bilang gini Bang. Jadi presiden itu nggak cocok untuk orang yang benar-benar menginginkan menjadi presiden. Katanya. Tapi Bang Roni sendiri akan sangat persepsikan sama publik ambisius karena wah udah tahu nih katanya pengen jadi presiden nih, berarti tindak tanduknya nih pasti oportunis saja menuju mempermulus jalan. Tapi ya politik sangat dinamis ya. Last minute 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum masih memungkinkan untuk kepastian, tapi kalau sekarang berat. Ya benar juga. Kita bisa tanya itu sama Mahfud MD. Bang Roni sendiri berada di posisi berada di Komisi 3 itu kan udah total berapa tahun berarti? Dari karena 2016 gua. Waktu pertama pindah kan dari komisi berapa? 11 dulu ya? 11 terus gitu jadi 8 tahun gua di sini. Di sini tuh maksudnya Komisi 3. Di Komisi 3. Kita recap dikit kan banyak yang awam nih Bang nonton. Sebenarnya kan tugas DPR itu adalah bikin undang-undang. Dan ketika bikin undang-undang bermitra nih. Kadang-kadang undang-undang datang dari DPR, kadang undang-undang datang dari pemerintah. Habis itu debat itu. Nah, di Komisi 3 sendiri nih biasanya kan juga ada prolegnas ya. Jadi kayak rancangan undang-undang. Sebenarnya bukan di Komisi 3, itu di Balek. Di Balek ya. Di Balek, Badan Legislasi. Badan Legislasi. Ya. Itu kan intinya adalah mana yang mau didahulukan gitu, mana yang mau diprioritaskan. Selama menjadi anggota DPR, bisa dikatakan pasti ada aja
produk undang-undang yang nggak pernah dapat ruang gitu. Kebayang nggak? Tergantung. Jadi produk undang-undang yang dicanangkan oleh DPR dan pemerintah, biasanya mana kepentingan pemerintah dan DPR itu bisa disiasati. Kalau sudah ada komunikasi lebih awal, biasanya itu menjadi kepentingan bersama, bukan kepentingan DPR atau kepentingan istana. Jadi situasional itu yang akhirnya paling enak main catur nggak mikir, Bang. Kayak gue aja. Sorry. Jangan dulu maju dulu. Tenang. Sambil gue pancing pertanyaan ya. Mikirnya nyabang nih, nggak apa-apa ya. Kenapa tadi gue ngomongin soal rancangan undang-undang dan segala macamnya? Kan ujung-ujungnya kan demokrasi, ide yang luhur itu ujung-ujungnya itu dipersempit maknanya dengan voting aja, banyak-banyakan suara. Balik lagi ke pertanyaan pertama gua soal anggota DPR mah gimana kata bosnya aja. Sementara Bang Roni sendiri mengakunya sih nggak setuju, ya kan? Tapi kan kalau dibalikin ke praktek ini sebenarnya ujung-ujungnya voting doang kok gitu. Voting doang, yang ada dalam koalisi udah satu suara tembusin undang-undang, itu kan pada prakteknya seperti itu kan. Artinya, terus ngapain dong kita milih anggota DPR kalau pada akhirnya anggota DPR itu nggak akan pernah mempertimbangkan rakyatnya dan selalu mempertimbangkan kebutuhan kolektifnya. Makanya orang selalu bilang kalau mau masuk ke DPR jangan sendiri-sendiri. Kalau masuk ke DPR bareng-bareng, karena dikit-dikit nggak bisa mengubah apa-apa. Nah, jadi anyway gini, kenapa kok kenapa setiap kepentingan masyarakat pada dominannya di DPR itu kan ada 575 anggota DPR. Nah, skak aja. Ya, silakan. Gimana kepentingan masyarakat tidak diwakilkan oleh satu orang? Nah, karena satu orang ini kapasitasnya untuk kepentingan halayak banyak, maka dikomunikasikan lebih dalam untuk kepentingan secara nasional. Dan itu tidak mudah. Karena tidak mudah, harus dibicarakan lebih dalam kepada mereka-mereka. Sejujurnya gue nggak ngerti sih Bang Tony ngomong apa. Tapi intinya gini. Kebanyakan orang di Indonesia itu juga tidak bisa dikatakan tidak tahu siapa yang dia pilih. Kebanyakan orang karena pilihan orang kan tergantung kepada siapa yang dekat dengan masyarakat. Dan sekarang banyak pragmatis masyarakat tuh dominan. Dia tidak memikirkan. Maksudnya masyarakat hanya sambil gua skak ya. Nah, masyarakat dominan tuh maksudnya gimana? Skak. Gua nggak peduli. Jadi masyarakat tuh memilih seseorang bukan karena keterwakilan, tapi bagaimana caranya dia baik sama para calon pemilih. Dan itu dominan pada gantian dong, skak dulu. Kasih. Dan itu tergantung kepada amplop. Skak. Definisi amplop adalah ya pembagian perhatian. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya ini, kalau misalkan siapapun yang terpilih, ujung-ujungnya adalah yang dompetnya paling gede. Abang kenal ini nggak? Rian Ernest. Rian Ernest kenal nggak? Politisi Golkar. Rian, pernah dengar namanya? Memang kalau misalkan nggak terlalu kaya, nggak terlalu diperhatiin sama bendahara. Nggak, dia pernah bilang gini. Dia sebagai politisi Golkar itu maju dengan brandingan saya nggak pakai uang bohir. Kocak tuh sebenarnya itu. Nggak ada yang percaya. Masa lu kan Golkar, masa nggak ada uang bohir? Nggak ada yang percaya. Akhirnya nggak ada yang milih dia. Akhirnya nggak kepilih dia. Nah, Bang Roni sendiri ini bohirnya siapa? Kan Bang Roni kan kaya. Saroni sendiri lah. Saroni sendiri ya? Saroni sendiri. Saya punya teman namanya Iman Syafei. Dia bilang bendahara partai itu
tugasnya itu nggak seperti bendahara kelas. Bendahara partai itu kerjanya nyari duit untuk partainya. Dari mana nyari duit untuk partai? Kalau Ya, kebetulan nggak nyari duit gue secara untuk kepentingan partai. kan nggak boleh bohong, Bang. Lah memang iya. Tapi kalau ngomong bisnis gue terkait dengan bantuan partai benar. Gimana? Kalau gue punya bisnis dan membantu partai itu benar. Tapi bukan karena partai politik bisnis gue. Terus nggak apa-apa kalau misalnya bisnis kita membantu partai itu nggak Nggak apa-apa? ada masalah, tergantung kitanya dong. Mati kau. Lu nggak ngomong skak gimana? Ngomong skak dulu dong. Ngomong skak dulu. Makan dulu. Mana skaknya? Nggak ada Mana? skak, lu makan punya gue. Lu kan udah di Lu sini tadi. geser lu. Pertanyaan terakhir, Bang. Salah satu alasan kenapa Bang Roni kesini itu sebenarnya memang sangat bertumpu pada peran Abang sebagai anggota DPR. Ya. Sekarang kan komposisinya di DPR itu kan PDIP paling banyak. Iya. Tapi semua partai di bawahnya tuh gesernya ke pemerintah semua. Iya. Berarti peran, dan tadi kan gue sempat ngomong kalau masih ingat, ujung-ujungnya demokrasi itu pemilihan suara. Yang berarti apapun keputusan yang akan dilakukan DPR secara suara udah pasti menguntungkan pemerintah atau kita katakanlah koalisi penguasa ini. Jadi ruang koreksi apa yang rakyat punya? Kalau DPR-nya itu sebenarnya satu rombongan sama, kan harusnya kan pemerintah eksekutif sama legislatif kan berseteru, harusnya sama powerfulnya. Tapi kalaupun PDIP di atas, sisanya jumlahnya kalau total ke sini kalah pasti PDIP. Nah, terus itu buat apa ada anggota DPR? Berarti gini, nyerah dong rakyat Indonesia. Enggak. Jadi gini, tidak semua rule of game yang dilakukan oleh DPR terkait dengan partai yang ada di koalisi pemerintah tidak selalu mulu dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama bila mana pemerintah melakukan sesuatu tindakan atau hal-hal yang melakukan kebijakan yang belum tentu partai lain mau, itu akan bisa dikoreksi dan tidak selalu mulu. Dan Nasdem juga terutama kalau pemerintahnya nggak benar misalnya, kita bicara dan nggak selalu mulu, selalu apa yang dikategorikan pembicaraan di pemerintah. Kan kita nggak selalu pemerintah ngajak kita ngomong bicara DPR. Belum tentu loh. Terkadang pemerintah maunya dia. Nah, entar ribut. Lemparlah seolah-olah DPR. Nah, DPR sendiri setiap mau mengeksekusi itu selalu dipojokkan dengan cara melalui media sosial. Bahwa DPR menahan, menghalangi, dan itu banyak kejadian. Jadi selalu tidak mulus dalam menyikapi kebijakan-kebijakan tentang apa yang dilakukan di DPR. Jangan salah loh. Kan gue pelaku nih, jadi gue tahu. Jadi selalu mulu. Gue tuh sebenarnya masih punya anak pertanyaan, tapi karena permainan catur gue tolol. Dan gue harus setia dengan peraturannya. Bang Roni, terima kasih banyak. Seperti janji gue nggak akan panjang-panjang banget. Semoga sehat terus dan semoga sukses dengan jabatan. Rencananya akan balik ke Komisi 3 berarti ya? Balik lagi Komisi 3. Nah, oke kalau gitu. Terima kasih. Sehat terus. Salam sama teman saya Iman Syafi'i.